Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Esra pasal yang kelima ayat yang pertama sampai selesai. Esra pasal 5 ayat yang pertama sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Sethar-Boznai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lalu katanya pula kepada mereka, "Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?" Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Sethar-Boznai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapisi dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkutnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, "Ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah ini di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula." Kemudian datanglah Sesbazar, meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja,
maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana, di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang ada di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Saudara, Nabi Hagai dan Sakaria bernubuat kepada orang-orang Yahudi, terutama yang tinggal di Yerusalem, untuk membangkitkan semangat. Pembangunan itu memang telah tertunda selama 16 tahun karena umat patah semangat. Tatnai yang disebut sebagai bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat ternyata bersikap adil terhadap masyarakat Yahudi. Berbeda dengan pejabat-pejabat yang datang lebih dahulu, mereka menghambat jalannya pembangunan oleh kekuatan surat dari para penghambat. Saat itu Tuhan memperhatikan dan memberikan hikmat kepada tua-tua Yahudi. Campur tangan Tuhan membuat Tatnai dan kawan-kawannya tidak memaksa mereka berhenti membangun. Walaupun mereka masih harus menunggu kepastian dari Raja Darius yang memberi kepastian izin untuk membangun bait suci itu. Tuhan betul-betul memakai Tatnai untuk melanjutkan pekerjaan merenovasi bait Allah itu. Melalui laporan dan kesaksian Tatnai kepada Raja Darius mengenai orang-orang Yahudi yang sedang membangun, pekerjaan Tuhan dapat terus dilanjutkan. Tatnai memperkuat laporannya dengan isi maklumat Raja Koresi mengenai pembangunan rumah Allah di Yerusalem, sehingga Raja Darius kemudian memerintahkan Tatnai untuk melindungi dan membantu pekerjaan rumah Allah tersebut. Waktu Tuhan selalu tepat. Dia mengutus nabi-nabinya untuk membangkitkan semangat umat dalam membangun. Tuhan juga memakai orang luar, yakni Bupati Tatnai dan Raja Darius, untuk membantu pembangunan. Kisah ini menyemangati kita ketika mengalami masalah dan hambatan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan kecil hati dan patah semangat, melainkan mari dekatkanlah hati kita kepada Allah dan firman-Nya. Tuhan sanggup memakai siapapun untuk menggenapi rencananya bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pembelajaran firman yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi kami dengan cara-caramu yang ajaib. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan semua aktivitas dan kegiatan kami, tolonglah kami. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah kami hidup dalam jalan-jalan-Mu, dan kami senantiasa mendengarkan dan mematuhi firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan, yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.